Bismillah, surah Al-Kafirun dari awal sampai akhir. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Pak Haji Jana boleh mau nyoba? Pak, boleh minta tolong bacakan surah Al-Kafirun. Ya. Ya. Masyaallah. Baik, Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selesai membaca surah Al-Kafirun ya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109. Ya, sekali lagi surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 dalam mushaf Al-Qur'an. Ya, masyaallah. Berjumlah berapa ayat? 6 ayat ya, berjumlah 6 ayat. Ya. Secara umum bahwa surah Al-Kafirun ini ya, menceritakan tentang agar kita semua al-bara'ah. Ya, al-bara'ah itu artinya berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, artinya al-kafirun itu kan orang-orang kafir. Ya. Al-kafirun artinya orang-orang kafir. Kalau satu orang namanya kafir, tapi kalau banyak orangnya kafirun. Ya. Jadi dalam agama kita jelas kata Allah, wahai orang-orang kafir, kan begitu ya. Maka kita berlepas diri dari orang-orang kafir dan keyakinan-keyakinan mereka. Ya, maka turunlah surah Al-Kafirun. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa asbabun nuzul ya? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, begitu kan? Jadi di dalam belajar dalam ulumul Quran itu namanya ada asbabun nuzul. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Ya, beda ya. Asbabul wurud itu untuk hadis, tapi kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ya. Dan ayat ini ada yang turun di Madinah, ya, ada yang turun di Mekah. Ya, subhanallah. Contohnya misalnya ayat tentang puasa Ramadan itu turunnya di mana? Ya. Para ulama sepakat itu turunnya di Madinah, begitu kan? Ayat tentang puasa. Kalau sholat Rasulullah masih di Mekah, ya, peristiwa Isra Mi'raj, kan begitu kan? Nah, kalau puasa itu para ulama sepakat itu di tahun kedua ya, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Kafirun ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim ya, yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Subhanallah. Jadi orang-orang Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi dengan apa? Ditawarkan harta agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Selain harta, beliau juga ditawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau inginkan, yang beliau kehendaki. Subhanallah. Jadi orang-orang Quraisy ini ya, saking inginnya Rasulullah menghentikan dakwah beliau, ya, Rasulullah ingin, maksudnya tidak usah lagi ngomong-ngomong masalah Islam begitu kan.
tidak boleh lagi nyebarkan agama, ditawarkan harta sehingga beliau ini jadi orang paling kaya di antara mereka, menggalak. Ya. Ini ditawarkan harta, Pak. Semua berarti kan. Tawarannya berat ini. Ya, bukan 100.000, 200.000 ini, ya, ditawarkan harto, ya. Ya Muhammad, kalau kamu mau ini ambil semua harta-harta kami ini, kau jadi orang paling kaya. Nah, begitu kan? Begitu juga ditawarkan kepada beliau menikahi wanita mana baik yang beliau galak. Ya, mana yang beliau kehendaki. Ya Muhammad, tinggal pilih yang mana kau galak. Anak si A, anak si B, anak si C, nikahilah. Ya. Upaya tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata, inilah yang kami sediakan bagi Muhammad dengan syarat engkau jangan memaki-maki Tuhan kami, ya, dan menjelek-jelekkannya atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Nah, ini menurut mereka, ya, dalam riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, ya, kata mereka sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun Nabi Muhammad, ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku akan menunggu wahyu dari Rabbku. Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Ya. Maka surah ini turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. Ya, Masya Allah. Nah, ini luar biasa ya. Itu asbabun nuzulnya. Mengapa surah ini tuh turun? Artinya godaan, kalau dibilang godaannya berat itu, ya. Saya tidak tahu kalau zaman kita nerima kayak gitu, ya, habis ya. Iya, bayangkan, ya, tidak usah menjelek-jelekkan agama mereka gitu kan, sama ini dikasih harta, pokoknya dia jadi orang paling kaya, lebih kaya dari Haji Alim, gini. Ya pokoknya kau galak yang mana Muhammad, ambillah harta-harta kami ini, asal kau jangan nyebarkan agama Islam, gitu kan. Kalau kau nak nikahi wanita yang paling cantik yang kau galak. Ya. Kalau kau pengen jabatan, ya, bahkan ada sebagian mengatakan begitu ya. Kalau pengen jabatan kami jadikan pemimpin kami. Ya. Tidak usah ada hitung cepat, pokoknya kau langsung jadi pemimpin. Nah, itu ya. Kata istilah, ada sekarang kan ada istilah quick count apa lagi? Ya pokoknya langsung kau jadi pemimpin baik. Kalau ada, cuman kau jangan nyebarkan Islam. Ya, kata Muhammad, kaget dulu ya. Aku nunggu wahyu. Ya, subhanallah. Ya, Rasulullah ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan beliau kecuali wahyu yang Allah turunkan. Ya. Kalau kita nunggu apa kira-kira kalau ditawarin itu? Ya, iman kita jauh ya dari Rasulullah. Kalau kita berusaha, enak ya. Cobaannya berat Rasulullah. Begitu cobaannya itu. Ya, harus dia. Subhanallah, cobaannya berat sekali. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun," bantahannya. Katakanlah hai orang-orang kafir, ya, katakanlah. Hai orang-orang kafir yang dulu kamu ingin Muhammad ini menyembah 1 tahun, ya, kemudian kaget tahun depan gantian. Atau orang-orang kafir ini calak juga bahasa kita. Ya Muhammad, kalau pacak kita barteran baik, setahun kau menyembah, ya, agama kami, gitu kan, nyembah berhala. Kaget tahun depan kami nyembah agama kamu, ya. Oh, ini tawaran yang dahsyat gitu kan, ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? La a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Aku tidak akan melakukan apa yang kalian minta dengan menyembah berhala yang kalian sembah. Dan aku sekarang tidak menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ini subhanallah. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Nggak ada tawar menawar. Ya, nggak ada tawar menawar. Jangan gara-gara tawaran duit misalnya, ya,
Kan sekarang begitu kan, banyak kadal fakru ayyakuna kufran. Banyak kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Ya, benar enggak? Mungkin di tempat kita enggak. Tapi di berbagai daerah, di sebagian daerah, di pelosok di mana begitu kan, tawaran Indomie saja itu bisa menggoyahkan iman. Dan itu bukan cerita, memang kenyataan begitu kan. Apalagi sekarang ini ekonomi dibilang makin sulit. Ya. Kalau dengar kabar-kabarnya beras telah naik ini ya. Benar ya? Ya, berapa 10 kilo ini? Berapa? 18.000. 18.000 ya? 15 apa 18? Oh, kalau 18.000 aduh. Iya. Iya. Saya ingat kalau di dusun begitu kan, harga beras itu biasanya sama dengan harga karet gitu kan. Minimal tidak jauh-jauh gitu kan, atau harga sawit gitu ya. Harga karet, ya kalau harga karet sekarang 8.000, beras 18.000, ternangis orang, ya. Atau 15.000 saja. Artinya sekilo karet belum bisa beli sekilo beras. Berarti ekonomi kita ini makin sulit, menjerit, ya, menjerit asli. Ya. Masya Allah. Makanya jangan sampai, kata Nabi, kul ya ayyuhal kafirun. Tidak boleh. Masalah akidah jangan digadaikan, begitu kan? Nah, Rasulullah SAW ya, pernah membandingkan antara surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam beberapa riwayat. Ya, beliau mengatakan pada surah Al-Ikhlas ada pernyataan tentang pentauhidan Allah dengan perkataan ilmiah, sedangkan di surah Al-Kafirun ada pernyataan yang menjelaskan tentang tauhid qasdi ilmiah, yaitu tauhid yang diketahui dari makna ayat yang belum zahir. Kalau surah Al-Ikhlas jelas qul huwallahu ahad, ya, katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus somad, Allah tempat bergantung, kan begitu kan, jelas dia. Tapi di ayat ini sebenarnya tauhid juga. Walaupun ya, secara umum la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Maka di ayat yang selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud. Ayat berapa nih? Ayat ketiga. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Subhanallah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu sekalian bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi enggak ada istilah ya, saling barteran Tuhan, ya, nauzubillah min dzalik, ya, enggak ada. Ya, saya enggak akan menyembah Tuhan kamu, kata Nabi, kata Allah SWT, katakan kepada orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir juga tidak akan menyembah Tuhan saya. Ya. Tuhan yang aku sembah. Apa artinya? Bahwa ini membantah tidak ada istilah agama itu sama. Ya, sekarang kan banyak aliran yang mengatakan agama itu sama. Ya, namanya pluralisme. Kalau bahasa kampus itu pluralisme. Ya, pluralisme itu adalah menganggap semua agama sama. Ya. Mereka mengibaratkan kayak piramid gitu. Ya, kayak piramid, ya. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama apa lagi? Ya, Katolik, Kristen gitu kan, agama apa lagi? Ya, mereka menganggap Tuhannya sama. Ya, ini buktinya kata Allah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Maka saya kurang setuju kalau ada doa bersama. Doa bersama setiap agama. Kan ada tuh kan, kadang acara ustadznya digabung dengan, mohon maaf, pendeta digabung lagi dengan siapa lagi? Ya pemuka-pemuka agama lain berdoa bareng gitu. Ya gimana? Beda agama kok. Ya. Nah, kalau memang agama sama dulu, kenapa Nabi menyeru ya untuk masuk Islam? Buat surat kepada Kaisar Kisra, kepada Bizantium gitu kan, agar mereka masuk Islam. Kalau memang sama, tidak usah. Ya.
Nggak usah. Kenapa Nabi berjuang mati-matian? Semua agama sama. Berarti agama ini seperti baju, bay. Oh, enggak begitu, ya. Benar enggak? Kalau baju ini bisa gonta-ganti, ya, enggak bisa. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, itu harus paham itu. Jangan sampai salah, ya, pemahaman. Maka kata Allah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Maka ulama mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan pada orang-orang tertentu, yakni kalian tidak menyembah Allah sekarang ini dan kalian tidak akan menyembah Allah di masa yang akan datang. Dan ini adalah tanda akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW dan kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya. Sungguh telah binasa mereka itu di atas kekafiran tanpa ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu ketika Rasulullah mengatakan itu kepada mereka, ya, memang ada beberapa orang itu ya memang dia tidak akan nyembah, tidak akan masuk Islam sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Ya, itu membuktikan bahwa benarlah kenabian Rasulullah SAW. Ayat yang keempat, wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Kan begitu kan? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kata Nabi, saya tidak pernah. Ya, memang Rasulullah SAW dalam sejarahnya belum pernah sekalipun, ya, walaupun di Mekah itu, ya, harus di Mekah itu kan banyak patung-patung dulu. Ya, ada yang mengatakan itu patungnya besar-besar sekitar berapa? 360 patung gitu mengelilingi Ka'bah, kan gitu kan? Dalam sejarahnya. Bayangkan patung-patung, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, kan gitu kan? Ya, tapi Nabi belum pernah sujud sekalipun kepada patung-patung itu. Walaupun banyak orang-orang yang sudah terpengaruh gitu, Rasulullah. Maka benar, wala ana abidum ma abatun. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Dan kalian juga, kamu juga tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Subhanallah. Ini ya. Maka ini dua ayat yang pertama dan dua ayat yang selanjutnya ini, ya, menjelaskan ketidaksamaan peribadatan kepada keduanya. Ya, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah karena kamu adalah orang-orang musyrik. Aku menyembah Tuhanku dengan bertauhid seperti Dia ajarkan kepadaku. Maka tidak mungkin bersatu antara musyrik dengan tauhid. Ya, tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau musyrik itu, ya, musyrik itu lawan dari kata tauhid. Itu ya. Kita umat Islam tauhid, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau orang-orang musyrik, ya, menjadikan tandingan selain Allah. Ya, menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kekuatan lain lebih, ya, begitulah. Nah, maka di ayat yang selanjutnya, lakum dinukum walid. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah, ya, Tuhan yang aku sembah. Maka Allah SWT mengatakan di di penutup ayat ini adalah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, tegas kan? Tegas sekali apa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah. Ya, masalah akidah jangan ikut-ikutan. Tegas. Ya, kalau enggak ya enggak. Maka kalau bertanya misalnya, boleh enggak Ustaz kita kalau diundang, mohon maaf, misalnya ada kawan kita yang non muslim, boleh enggak kita ikut ibadah di gereja gitu, menghadiri kegiatan ibadah mereka? Enggak boleh, haram hukumnya. Paham? Harus tegas. Oh Pak Ustaz, biarlah, itu kan kawan, ya. Enggak apa-apa aku ikut ibadah, aku ikut. Nah, ini berarti akidahnya perlu dipertanyakan, ya. Tapi Ustaz kalau diundang pesta di rumahnya, boleh, ulama membolehkan hal muamalah, ya. Kalau acara nikah anaknya misalnya diundangnya di rumah dia, boleh saja, ya. Tapi kalau masuk ke tempat ibadah dia, ikut
Ya, ikut cara-cara ibadahnya haram hukumnya harus jelas. Ya. Termasuk mengucapkan ya selamat apa biasanya? Ya, selamat Natal entah apa ya, walaupun perbedaan ulama ya. Nah, tapi saya lebih cenderung ya lebih baik kita jangan ikut-ikutan ya, jangan sampai kita kebablasan ya, mentang-mentang biar dibilang orang apa namanya sekarang toleran ya. Biar dibilang orang hebat gitu ya, mau akhirnya kita tidak punya pendirian ya. Saya ada saya ada uwak saya non muslim ya. Tapi ketika ya di Pekanbaru ya, saya cerita saja. Tapi memang kita tahu gitu kan. Jadi kalau pas acara mereka ya saya nggak datang. Acara apa namanya? Tapi setelah hari, 2 hari, 3 hari kemudian yang bukan waktu acara itu ya kita silaturahim seperti biasa. Paham? Nah, ini dalam rangka apa namanya? Menghargai juga. Dia ngerti ya, kita memegang agama kita. Nah, lakum dinukum waliyadin kata Allah. Untukmu agamamu dan untuk kula agamaku. Jika kalian telah rela dengan agama kalian, maka aku juga telah rela dengan agamaku, dan agama kemusyrikan kalian itu hanya bagi kalian dan tidak akan mempengaruhiku, kata Rasulullah. Begitu pula agama ketauhidanku hanya bagiku dan tidak akan sampai pada kalian pahalanya. Subhanallah. Jelas ya? Kalau dengan apa namanya? Walaupun saudara, walaupun keluarga, kalau dia sudah berbeda akidah, pahalanya tidak akan tertukar. Benar enggak? Ya. Pahala mereka ya silakanlah itu mereka urusi, ya, ada apa enggak. Pahala kita, tauhidan kita tentu kita dapat, ya, subhanallah. Maka kesimpulan dari kajian ini ya, kewajiban ya bagi kita seorang muslim agar menghindar dan berlepas diri dari agama dan keyakinan kaum musyrikin secara keseluruhan, dan hendaknya setiap muslim menyampaikan perkara ini kepada masyarakat luas sebagaimana orang-orang musyrikin berlepas diri dari perkara agama Allah. Dan tidak seperti yang diyakini oleh sebagian besar orang tidak berilmu dengan baik, atau bahkan mereka yang sesat berkata, janganlah kalian mengingkari agama yang diyakini oleh orang lain, biarlah mereka pada agama mereka dan kamu pada agama kalian, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Kita hendaknya berlepas diri dari ya, agama yang dianut oleh orang lain, karena yakin kita innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar ya di sisi Allah adalah Islam. Baik. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati Allah, kesimpulan dari kajian ini, kita berlepas diri ya dari apa namanya? Agama-agama orang kafir ya. Ini kajian apa pada hari ini. Terima kasih, itu saja. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.